apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga sopir kurang konsentrasi saat berkendara, sebuah mobil travel menghantam sebuah minibus di kawasan Jakabaring. Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir menerjunkan tim investigasi untuk mencari penyebab mati ikan di aliran Sungai Berawas Bakung. Kebakaran lahan gambut terjadi di Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Pali. Kita ke informasi pertama, diduga sopir kurang konsentrasi saat berkendara, sebuah mobil travel menghantam sebuah minibus yang hendak berbelok arah di kawasan Jakabaring, Banyuasin. Akibatnya kedua kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kecelakaan yang melibatkan kendaraan travel dengan sebuah minibus ini terjadi di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Kabupaten Banyuasin pada Selasa petang. Kuatnya benturan membuat kedua kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Insiden bermula saat mobil travel yang dikemudikan sopir bernama Yosef Apriadi melaju kencang dari arah jembatan Ampera menuju rambutan Banyuasin. Diduga kurang konsentrasi, sopir tidak melihat ada kendaraan minibus yang berada di depannya hendak berbelok arah. Akibat tabrakan, keduanya pun tidak terhindarkan hingga minibus terdorong dan menghantam pembatas jalan. Mobil Innova yang dikendarai oleh saudara Tendi Pradana dengan nopol BG 1391 KO melaju dari arah Jakabaring tujuan Rambutan. Sementara mobil yang dikendarai oleh saudara Yosef Apriadi Suzuki APP dengan nopol B7252UT melaju dari arah yang sama. Mobil saudara Tendi hendak berbelok memutar arah ke arah bundaran Jakabaring. Akan tetapi datang mobil saudara Yosef dari arah yang sama dengan kecepatan yang tinggi sehingga kecelakaan tidak dapat terhindarkan. Kecelakaan ini sempat membuat arus lalu lintas di kawasan sekitar mengalami kemacetan. Sementara pengemudi berikut kendaraannya telah dibawa polisi ke unit Gakum, Polres Banyuasin. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Ketua kelompok pemalak sopir truk yang kerap beraksi di wilayah Sukarami, Palembang diringkus polisi. Selain memalak, pelaku dan rekannya mencuri telepon genggam di sebuah warung. Doni Siregar, pria berusia 28 tahun, diringkus polisi usai diketahui menjadi ketua kelompok pemalak sopir. Ia diringkus di tempat indekosnya di kawasan Pulau Gadung, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Doni kerap memalak para sopir di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Simpang Plam dan Simpang Bandara. Sebelumnya, Doni sempat ditangkap polisi karena kedapatan melakukan pemalakan, namun akhirnya dibebaskan. Doni Siregar ditangkap atas kasus pencurian bersama seorang rekannya bernama Gusti yang kini masih buron. Mereka nekat mencuri telepon genggam pemilik warung makanan tidak jauh dari tempat mereka biasa memalak para sopir. Gusti, rekan Doni, masuk ke dalam warung setelah memanjat atap warung yang terbuat dari seng dan masuk lalu mengambil telepon genggam milik korban Bahtiar. Ponsel korban kemudian dijual di kawasan Tangga Buntung untuk digunakan biaya makan mereka. Yang mana tersangka atas nama Doni Siregar ini melakukan pencurian handphone, ya, dan juga selain melakukan pencurian handphone, tersangka Doni Siregar tersebut merupakan ketua pemalakan yang sering viral saat ini. Ya, saat ini viral yang rekan-rekan ketahui kalau bisa melihat di media sosial sana, viralnya di daerah bypass Alang-Alang Lebar yang ada di Cipapalang. Ya, sudah pada kenal dengan si Doni ini, kami dulu pernah diamankan namun tidak bisa diproses. Nah, sekarang kami proses Sukarami hampir 10 kali ya. Apa ini ngamen itu minta Ya, mana ngamen masuk dalam TV itu loh, pernah 10 kali lebih. Udah sampai Pak 10 kali. Ada ucap 3 kali minta duit di barang 2.000, 5.000. Tapi masuk dalam mobil dengan kepala atau masuk gitu.
Yo minta Pak, kadang-kadang tak menjuk. Nangis. Yo. Coba minta maaf tuh sama korban langsung. Nangis dulu sambil nangis. Bilang minta maaf tuh. Coba. Minta maaf dulu. Yo, aku minta maaf Pak semuanya semua sopir Pak. Aku telah mengakui perbuatanku Pak. Tidak bakal mengulangnya lagi Pak. Atas perbuatannya, tersangka Doni Siregar dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Yanwar Ikhram melaporkan dari Kota Palembang. Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir menerjunkan tim investigasi untuk mencari penyebab mati ikan di aliran Sungai Berawas Bakung. Petugas memastikan kandungan air sungai memiliki derajat kesamaan yang cukup tinggi sehingga tidak layak untuk kehidupan ikan. Tercemarnya air sungai Berawas Bakung disebabkan oleh bocornya saluran limbah milik sebuah perusahaan tapioka. Kasus tercemarnya Sungai Berawas Bakung di Desa Bakung, Kabupaten Ogan Ilir menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Petugas pun menerjunkan tim investigasi untuk mengukur kadar kandungan air sungai. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat pH meter di beberapa titik yang berada di sekitar area sungai yang tercemar. Hasil pengukuran menunjukkan kandungan air di Sungai Berawas Bakung memiliki kualitas sangat buruk dan berbahaya. Bahkan pH atau derajat keasamannya sangat tinggi, yaitu berada di angka 4. Sedangkan normalnya berada di angka 6 atau 7. Petugas meyakini derajat keasaman yang tinggi inilah menjadi penyebab banyak ikan yang mati di aliran Sungai Berawas Bakung. Sungai rawa-rawa sekitarnya terindikasikan rusak. Dilihat kata dari laporan itu banyak ikan-ikan yang mati. Makanya kita di Perikanan hari ini cek ke lokasi apakah berita itu benar. Kemudian kita sekalian bawa alat ukur. Jadi kita bisa tahu kadar pH dan kualitas air. Nah, 4. pH-nya 4, artinya derajat keasaman tinggi dan itu tidak tidak layak untuk kehidupan ikan dan habitat air. Sebelumnya, tercemarnya Sungai Berawas Bakung ini disebabkan oleh adanya kebocoran saluran limbah milik sebuah perusahaan tapioka di Desa Bakung, Kabupaten Ogan Ilir. Akibatnya air sungai menjadi hitam dan berbuih serta mengeluarkan aroma menyengat sehingga tidak dapat dipergunakan warga sekitar. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mendesak pihak perusahaan untuk melakukan perbaikan dan memberikan bantuan air bersih kepada seluruh warga terdampak dari pencemaran tersebut. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Sebelumnya, tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir memastikan Sungai Berawas Bakung tercemar kebocoran limbah pabrik tapioka. Pengurus perusahaan diminta menghentikan sementara operasionalnya dan segera memperbaiki penampungan limbah yang bocor. Sejumlah petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir memeriksa sampel air di Sungai Berawas Bakung yang tercemar. Pemeriksaan sampel air untuk mengetahui tingkat keamanan pencemaran sungai. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir memastikan Sungai Berawas Bakung tercemar kebocoran limbah pabrik tapioka. Pengurus perusahaan diminta menghentikan sementara operasional dan segera memperbaiki penampungan limbah yang bocor. Selama sungai tercemar, pengurus perusahaan juga wajib menyalurkan air bersih kepada warga yang terdampak pencemaran. Terjadi kebocoran limbah yang keluar dari pabrik tersebut, keluar ke aliran sungai sehingga mencemari sungai. Dan setelah kami kunjungi perusahaan tersebut, kami meminta agar hentikan dulu sementara, jangan operasi dulu. Dan semua yang kurang sempurna disempurnakan, dibenahi lagi, termasuk mungkin bahan kimia untuk menetralisir limbah yang ada. Sehingga Direktur perusahaan mengaku tercemarnya Sungai Berawas Bakung dari limbah pabrik dan siap bertanggung jawab. Kami memang ada yang diduga dibawa embung masyarakat. Limbah itu mencemari embung tersebut. Cuman kita sudah dengan koordinasi masyarakat, sudah clear, kita siap memperbaiki, dan kita juga sudah siap memberi bantuan air bersih, ekskavator, dan kita berencana membuatkan untuk ke depan semacam CSR, sumur bor. Berapa titik, Pak?
2 titik, Pak. Sebelumnya warga desa Bakung mengeluh kondisi sungai Brawas Bakung berubah hitam pekat dan berbuih. Bahkan air sungai mengeluarkan aroma tidak sedap sehingga banyak ikan mati. Lantaran tercemar, warga tidak dapat menggunakan sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.